Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melaksanakan praktik coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama saya Indri Kesumawardani, CGP Angkatan 9 dari UPTD SDN 80 Pidada. Bersama saya Misi Ardani, CGP Angkatan 9 dari UPTD SDN 8 Teluk Pandan. Bersama saya Amiril Yusuf, CGP Angkatan 9 dari UPTD SMPN Satap 6 Pesawaran dengan fasilitator Ibu Eka Septi Kurniawati dan pengajar praktik Bapak Muhammad Henry Irawan. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amiril. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya, Pak. Baik, Pak. Di sini, Pak ya, saya ingin mengobserv Bapak keterkaitan masalah Bapak akan mengcoaching Ibu. Itu mengcoach Ibu Indri. Nah, sini saya menjelaskan rubrik penilaian yang ada yang selama proses coaching yang saya akan nilai, saya jelaskan kepada Bapak sehingga nanti apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak coach sama Bu Indri nanti akan mendapatkan suatu sesuai apa yang ada di rubrik penilaian. Yang pertama, rubrik penilaian yang pertama ya Bu, alur tirta. Bapak nanti yang ada di rubrik penilaian alur tirta dari tujuan, dari identifikasi permasalahan, terus ada rencana aksinya, tanggung jawab, kemudian prinsip ya Pak, prinsip coach. Pertama kemitraan, bagaimana proses ke kreatif, memaksimalkan dari kompetensinya itu pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif dan kehadiran penuh dalam selama pelaksanaan. Nah, selanjutnya itu kira-kira ya Pak, Bapak menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan kira-kira dari percakapan ini? Saya berharap dari praktik coaching kali ini saya bisa mengembangkan kompetensi yang pertama ya Pak, kehadiran penuh atau present. Yang kedua, bagaimana saya terampil dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Pak. Baik. Nah, selanjutnya menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Pak oleh Pak Amiril. Sebetulnya saya ingin terampil Pak, latihan terampil bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga saya bisa memotivasi coach dalam menyelesaikan masalahnya secara mandiri Pak. Baik. Selanjutnya Pak ya, sebelum kita melakukan supervisi, pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian apa yang dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan, yang Bapak jelaskan tadi? Yang paling utama adalah saya berharap coach saya bisa mengidentifikasi masalahnya, kemudian membuat rencana berdasarkan level keinginan atau ketercapaian yang diharapkan dalam menyelesaikan masalahnya Pak. Saya berharap beliau nanti bisa menentukan sendiri tingkat ketercapaian kompetensi yang diharapkan. Baik. Mungkin sekian dari pertanyaan saya sebelum supervisi, dari pra supervisinya mungkin bisa laksanakan Bapak Amiril dan Ibu Indri prosesnya. Silakan Pak. Baik. Selamat siang Bu Indri, apa kabar? Terima kasih Pak Amiril. Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kabarnya alhamdulillah. Kita ini kan sama-sama ya Bu ya, sama-sama mengabdi daerah terpencil ya Bu ya. Saya di tengah laut, Ibu di ujung dari Kabupaten Pesawaran ini. Tetap semangat, semoga kita menjadi guru yang benar-benar menjadi teladan dan inspirasi bagi murid-murid kita di daerah ya Bu ya.
Baik Bu Indri, kira-kira nih di pertemuan kita kali ini apa yang ingin kita bicarakan pada hari ini Bu? Jadi yang akan saya ceritakan pada siang hari ini Pak, terkait pengembangan kompetensi keaktifan murid di kelas Pak. Mungkin itu yang akan saya sampaikan. Tentang pengembangan keaktifan murid di kelas, berarti ada hal-hal ya Bu ya, kenapa Ibu mengangkat masalah ini? Mungkinkah ada hal-hal yang ditemukan oleh Ibu di kelas sehingga Ibu mau mengangkat permasalahan ini untuk dibicarakan pada kali ini Bu? Iya Pak, permasalahan yang saya hadapi di kelas itu rata-rata siswa kurang aktif dalam belajar ya Pak ya. Mungkin salah satu faktornya adalah karena fasilitas, kurang laboratorium, dan juga siswa kurang termotivasi aktif dalam pembelajaran. Mungkin itu Pak. Baik, kira-kira nih Bu, berdasarkan analisis Ibu dari keaktifan yang ada di kelas bahwa siswa kita itu kan digolongkan kurang aktif. Berdasarkan pendapat Ibu nih, siswa yang digolongkan dengan aktif pada saat pembelajaran di kelas Ibu, siswa yang seperti apa yang Ibu harapkan Bu? Ya, menurut saya siswa yang aktif dan harapan saya itu siswa yang fokus ya, termotivasi dalam dirinya untuk mengikuti pembelajaran yang kita sampaikan. Selain itu juga siswa-siswi juga mampu berkolaborasi dengan kita sebagai pendidik dengan baik, rekan sejawat. Intinya termotivasi secara internal dan eksternal, dari dalam diri dan dari luar lingkungan. Kalau kita bisa gambarkan nih Bu Indri, dari level 1 sampai level 10, tingkat keaktifan siswa Ibu di kelas level berapa nih Bu? Untuk skala level yang saya perhatikan adalah level 6 Pak. Kenapa saya sebutkan level 6? Karena masih kurang sekali motivasi dalam diri anak-anak, terutama mungkin dari dalam diri dan lingkungan mereka ya. Faktor dari keluarga, lingkungan. Anak-anak juga terkadang malam itu suka main handphone sehingga kurang tidur. Paginya untuk melakukan pembelajaran ya sudah tidak bersemangat lagi. Begitu Pak. Baik Bu Indri, jadi permasalahan siswa yang kurang aktif ini Ibu analisis yaitu di tingkat level 6. Mungkin nggak kira-kira bisa diaktifkan lagi, diperbaiki supaya anak ini lebih aktif lagi? Kalau masih bisa, kira-kira level berapa yang Ibu harapkan supaya anak lebih baik lagi ke depannya? Untuk level yang saya harapkan kalau bisa level 10 ya Pak ya, maksimal. Mungkin itu Pak. Saya apresiasi sekali Bu kalau Ibu mengharapkan siswa Ibu di level 10 Bu. Baik Bu, supaya mencapai level yang kita harapkan ini Bu ya, kira-kira nih Bu, apa yang harus kita lakukan dari masalah yang Ibu sampaikan tadi? Ada masalah siswa main handphone itu tadi ya Ibu ya, terus siswa itu motivasinya masih motivasi bukan dari dalam diri katanya Bu ya. Ibu berharap motivasinya kan berdasar dari dalam diri gitu kan. Kemudian siswa kayak kalau main handphone siangnya jadi bermasalah di kelas kan gitu. Kemudian siswa juga kata Ibu tadi pengen lebih bisa bekerja sama atau kolaborasi. Betul ya Bu ya? Betul Pak. Jadi kemungkinan apa rencana yang ingin Ibu buat supaya siswa menjadi aktif di kelas berdasarkan analisis kekurangan-kekurangan yang ada sehingga ada kelebihan yang bisa diambil supaya siswa lebih aktif di kelas. Oke, mungkin strategi yang akan saya laksanakan adalah saya akan lebih berinovatif lagi ya dalam mengembangkan model pembelajaran, media pembelajaran yang saya akan ambil dari sekitar sekolah saya. Terus mungkin saya akan menerapkan pembelajaran kontekstual. Mungkin juga nanti saya akan mengenalkan anak-anak ice breaking yang
menarik, itu juga mungkin bisa saya laksanakan strateginya. Oke Bu, jadi ada beberapa rencana yang Ibu buat ya. Kira-kira selain 3 ini, tadi ada Ibu ngomong inovasi pembelajaran, terus pengembangan pembelajaran kontekstual. Kontekstual ini pakai alat-alat yang ada di alam gitu ya Bu, maksudnya. Oh iya. Terus ice breaking, berarti ice breaking ini mau diterapkan di kelas gitu Bu? Betul ya Bu ya, kayak gitu ya. Oh iya Ibu ya. Jadi kira-kira nih Bu, kapan rencana ini bisa Ibu jalankan Bu, kalau ingin mengaktifkan siswa di kelas dengan rencana Ibu tadi? Kalau untuk rencana itu akan saya lakukan secepatnya. Walaupun sebentar lagi sudah sumatif ya, penilaian sumatif, tetapi saya akan lakukan pra dan pasca sumatif. Kenapa saya lakukan hal ini? Karena jangkanya jangka panjang ya. Akan terus saya lakukan selama proses pembelajaran. Mungkin itu Pak. Kalau seumpamanya nih Bu, rencana Ibu ini bakalan berjalan kalau harus dibantu oleh orang-orang lain atau Ibu harus melakukan aktivitas lain supaya rencana Ibu berjalan, kira-kira siapa yang bakal membantu atau apa yang harus Ibu lakukan Bu? Yang akan saya libatkan dalam rencana ini yang pertama adalah murid ya, para murid, karena mereka memang objek kita. Terus yang kedua rekan sejawat, kita harus berkolaborasi dengan rekan sejawat. Yang terakhir yang paling penting adalah kepala sekolah atau atasan, karena tanpa persetujuan beliau kita tidak akan mampu melakukan hal ini semua. Baik Bu, saya berharap sih ya, rencana Ibu ini bisa berjalan mulus, kemudian terlaksana dengan baik, dan kita bisa ngobrol lagi ke depan Bu pas ketemu. Saya pengen dengar Bu bagaimana progres Ibu dari rencana yang telah Ibu buat secara mandiri tadi Bu ya. Kemudian Ibu bisa simpulkan lah mungkin ya, apa sih sebenarnya yang sudah kita bicarakan hari ini? Baik Pak, yang saya simpulkan pada proses coaching kita hari ini sama dengan tujuan awal, bahwa untuk mengembangkan keaktifan siswa sebenarnya itu ada dalam diri siswa dan dalam diri kita sebagai pendidik. Mungkin itu saja Pak. Kapan kita ketemu lagi nih Bu Indri kira-kira? Insya Allah 2 minggu ke depan lah Pak, setelah penilaian sumatif. Progresnya sudah akan saya sampaikan. Baik Bu Indri, saya berharap nanti 2 minggu lagi kita bisa ketemu lagi Bu Indri ya. Nggak sabar saya pengen dengar nih cerita Ibu dari hasil evaluasi hari ini dan Ibu terapkan rencana-rencana Ibu ke depan. Terima kasih kesempatannya kali ini Bu Indri, sudah bercakap-cakap kita tentang kendala-kendala dan masalah Ibu di lapangan atau di kelas. Terima kasih Bu Indri. Assalamualaikum. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana Pak Amiril? Selesai kan? Agak lega ya telah melaksanakan proses coaching. Baik Pak, di sini saya akan menyampaikan hasil dari observasi dari selama ini Pak ya, selama Bapak melaksanakannya. Sebelum saya menjelaskan hasilnya Pak, ada beberapa pertanyaan ya Pak. Yang pertama itu Pak ya, pada saat Bapak melakukan tadi, ini sudah saya catat Pak di sini. Nah, pertanyaannya saya yang pertama ya Pak ya, apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator capaian pengembangan yang diinginkan tadi, yang sudah Bapak waktu pelaksanaan tadi? Silakan. Yang pertama, saya sudah berusaha Pak untuk menghadirkan diri saya secara penuh di sini. Pikiran, jiwa, terus hati saya sudah ada di sini untuk mendengarkan keluhan atau cerita dari Bu Indri seperti itu Pak. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk terampil belajar, memberikan pertanyaan berbobot yang memotivasi coach yaitu Bu Indri untuk menyampaikan permasalahannya secara identifik, kemudian beliau sendiri bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri Pak. Baik. Nah,
Selama Bapak melakukan supervisi tadi, saya menyampaikan hasil catatan ya Pak. Dari penilaian yang saya amati tadi, pertama, alhamdulillah Bapak sudah melakukan dengan baik. Dari alur Tirta sudah muncul, ada dari tujuan, identifikasi. Tadi Bapak nanya identifikasi masalah skala. Terus kemudian ada rencana, tadi sudah Bapak jelaskan, sudah Bapak pertanyakan tentang tanggung jawab ya Pak yang terakhir. Nah, kemitraan juga sudah muncul, dan pertanyaan-pertanyaan Bapak ya menurut saya sudah baik sih, sudah berbobot, sudah yang kita harapkan sudah masuk. Nah, dari sekian tadi Pak ya, tadi Bapak Bu Indri juga menyampaikan rencana aksi dari sekian yang dijelaskan tadi, dari pembelajaran kontekstual, mungkin dari rencana Bu Indri, terus dari lebih pembelajaran yang berinovasi lagi, lebih meyakinkan anak itu agar lebih lebih maksimalkan anak dalam belajar itu. Nah, selanjutnya Pak, yang saya tanyaan untuk yang terakhir ini Pak ya. Ini pertanyaan saya terakhir ini, sebelum kita tutup Pak ya, kompetensi apa lagi ya Pak yang akan Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching yang tadi sudah Bapak lakukan? Baik Pak, berdasarkan pengalaman coaching yang barusan saya lakukan, saya merasa bahwa perlu meningkatkan kompetensi saya Pak, terutama di bidang bagaimana saya bisa mendengarkan secara aktif pada saat coach menceritakan permasalahannya, pada saat mengidentifikasi masalah, supaya nanti saya pun bisa mengidentifikasi permasalahan itu dengan tepat Pak. Jadi tidak ada miskonsepsi seperti itu. Itu Pak. Baik, mungkin sekian Pak. Mungkin nanti kalau ada kekurangan mungkin kita akan perbaiki ke depan untuk bertemu-temu selanjutnya, atau untuk supervisi yang selanjutnya akan diperbaiki dan lebih memaksimalkan dari alur-alur yang rubrik penilaian tadi, kita sempurnakan lagi. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kita laksanakan siang hari ini. Mungkin dari saya sekian ya Pak. Terima kasih banyak Pak Amiril, Ibu Indri.